gereja. Kita melakukan ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing secara online. Meskipun saling berjauhan, tetapi anak-anak Tuhan tetap bersatu hati dalam memuji dan menyembah Allah. Mari kita bersatu hati, menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lewat doa dan nyanyian kita, dan menyegarkan jiwa kita lewat pendengaran akan firman Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan sukacita yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah, menyembah Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami bisa memuji Tuhan di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami dalam ibadah kami, dan kami menyerahkan diri kami menyerahkan tubuh, hati dan pikiran kami dalam ibadah ini hanya kepada Tuhan. Ampuni atas setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia
dia hidup. Halo, selamat hari Minggu adik-adik semua. Gimana kabarnya? Abang harap semua kita tetap sehat, tetap penuh sukacita, dan kita sama-sama berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan kita diberi kesabaran serta kesehatan oleh Tuhan sehingga nanti kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di gereja. Oke adik-adik, kita mau memulai pengajaran online kita. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu yang sudah kami rasakan. Berkat-Mu Tuhan sepanjang hari kami sampai pada hari ini Bapa, kami kembali memiliki kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, kiranya Engkau yang berkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan kami senantiasa memiliki kerinduan untuk membaca firman-Mu dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati semua teman-teman kami dan guru-guru sekolah minggu, agar Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami semua. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 3 sampai 9. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places, where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. And when the sun came up, they withered and died because they had no root. Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, but the thorns grew bigger
and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. But other seeds fell on good soil. They grew and grew, strong and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop, some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. Nah, adik-adik, kita sudah lihat dalam video tadi dan kita sudah baca ayat firman Tuhan tadi bahwa Yesus memberitakan firman Tuhan melalui perumpamaan kepada orang-orang. Dan yang tadi kita baca dan dengar adalah bagaimana respon orang terhadap firman Tuhan. Dalam perumpamaan Yesus ada 4 jenis tanah. Yang pertama yaitu pinggir jalan. Apa yang terjadi pada benih yang jatuh di pinggir jalan? Benih itu habis dimakan burung. Benih itu tidak sempat bertumbuh. Firman yang didengar tidak sempat bertumbuh di dalam hati orang yang mendengar. Karena apa, adik-adik? Karena tidak fokus dalam mendengarkan. Karena dia memikirkan hal-hal lain. Karena dia sibuk main-main. Sehingga firman yang didengar hilang begitu saja dan dia pulang dari gereja tanpa membawa apa-apa. Nah, yang kedua adik-adik adalah tanah yang berbatu. Awalnya benih itu tumbuh adik-adik. Tetapi karena lapisan tanahnya berbatu, akarnya tidak kuat menembus ke dalam tanah. Firman itu didengar adik-adik dan diterima, tetapi tidak direnungkan. Sehingga ketika ada godaan untuk berkata kasar, untuk membuli teman, untuk melawan orang tua, orang itu langsung lupa akan firman itu. Karena firman itu tidak menembus ke dalam hatinya dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Yang ketiga adik-adik, tanah yang penuh dengan semak duri. Benih yang jatuh di tanah ini tumbuh subur adik-adik. Tetapi di sekelilingnya banyak tanaman semak duri. Sehingga ketika benih ini tumbuh, semakin besar, dia semakin terjepit oleh tanaman semak duri. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak percaya. Dia tidak mempercayai firman Tuhan itu. Sehingga ketika ada kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, dia tidak mencari Allah. Dia tidak percaya terhadap janji-janji Allah. Dan dia kalah terhadap kekhawatiran dan ketakutan di dunia ini. Yang terakhir adik-adik adalah tanah yang baik. Kita bisa buka dan baca sama-sama di Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah adik-adik, firman yang didengar itu selalu direnungkan siang dan malam. Sehingga kita bisa mengerti akan firman Tuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Lalu bagaimana dengan kita? Hati kita ini udah seperti tanah yang mana? Apakah tanah yang baik? Atau masih seperti pinggir jalan? Silakan adik-adik jawab sendiri dengan menilai dari beberapa minggu pengajaran di YouTube ini, kita berapa kali sih absen? Atau ketika kita melihat pengajaran, kita serius nggak sih? Atau sempat balas WhatsApp dulu nggak?
Atau mungkin kita baru kali ini lihat video pengajaran di YouTube? Silakan adik-adik jawab sendiri. Adik-adik sudah masuk ke tanah yang mana? Tapi adik-adik, Tuhan Allah mau kita menjadi tanah yang baik. Tuhan Allah mau hati kita ini seperti tanah yang baik. Hati yang selalu rindu akan firman Tuhan. Yang rindu selalu bersekutu dengan Tuhan. Secara pribadi maupun bersekutu di gereja. Melalui doa dan pujian. Kalau kita punya hati seperti ini adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar pasti bertumbuh dan berbuah. Buahnya berlipat-lipat. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Contoh adik-adik, sebuah pohon mangga. Pohon mangga tidak pernah merencanakan dirinya untuk berbuah. Tetapi dia akan berbuah kalau dia ditanam di tanah yang baik. Dan dia pun berbuah tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dinikmati oleh orang lain. Nah, hidup kita ini adik-adik tidak bisa kita rencanakan untuk berbuah. Tetapi hidup kita akan otomatis berbuah kalau kita melekat dengan Tuhan Allah. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Allah. Ancaman godaan tidak akan bisa menghalangi hidup kita ini berbuah adik-adik. Dan buah yang kita hasilkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Lalu bagaimana adik-adik supaya kita bisa menjadi seperti tanah yang baik? Yang pertama, kita harus selalu rindu akan firman Tuhan. Kita rindu membaca firman Tuhan. Kita rindu bersaat teduh. Mendengarkan firman Tuhan di gereja dengan baik. Termasuk ketika kita mendengarkan pengajaran melalui YouTube. Yang kedua, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, seperti lagu ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Firman Tuhan itu harus kita renungkan siang dan malam. Baik dalam keadaan apapun, kita harus selalu ingat akan firman Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, kita harus menghidupi firman itu. Kita harus percaya akan semua firman, akan semua janji Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca di dalam Alkitab. Sehingga dengan demikian, hati kita ini akan menjadi seperti tanah yang baik. Dan hidup kita akan menghasilkan buah, dan buahnya itu untuk orang lain, dan nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu di hari ini. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan, supaya kami bisa menjadi tanah yang baik, dan firman yang kami dengar bisa kami renungkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa berbuah dan nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati Bapa untuk kondisi saat ini. Kau yang kuatkan kami Tuhan, dan Kau yang senantiasa berikan kami kekuatan Bapa, sehingga kami bisa bersuka cita. Kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian pengajaran kita hari ini adik-adik. Kita ketemu minggu depan. Nyanyi
ajarku setia. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah Firman kehidupan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman yang terindah, firman kehidupan, firman yang memperkenalkan dan mengajarkan kita tentang Kristus. Firman yang menuntun kita dan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya firman itu tetap tinggal di dalam hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Nah, minggu ini kita juga ada aktivitasnya loh adik-adik, yaitu ada TTS yang harus diisi, dikerjakan di rumah, dan hasilnya dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Jangan khawatir, ada hadiah yang menarik bagi para pemenang. Nah, adik-adik, berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.